Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Dani Saputra, SPD NPDT. Saya adalah salah satu dosen tetap yang bertugas saat ini pada program studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan coba menjelaskan salah satu mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu mata kuliah dasar teknologi bengkel. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa tahun angkatan pertama, di mana mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang tercakup ada teori dan ada praktek. Mata kuliah ini berisi tentang berbagai konsep tentang keselamatan kerja, alat ukur dalam pengukuran, proses penggergajian, teknik mengikir, teknik pengeboran, macam-macam ulir, dan teknik pengerasan. Berikut merupakan kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah dasar teknologi bengkel. Berdasarkan RPS mata kuliah yang diberikan, kemampuan yang diharapkan nantinya ialah yang pertama, menjelaskan nanti konsep keselamatan kerja di bengkel atau workshop dan laboratorium. Yang kedua, menggunakan berbagai macam alat ukur dalam proses pengukuran. Yang ketiga, mengidentifikasi teknik penggergajian dengan baik dan benar. Yang keempat, melakukan penggergajian dengan baik dan benar. Yang kelima, menjelaskan teknik mengikir. Yang keenam, melakukan pengikiran dengan kikir kasar dan kikir halus. Yang ketujuh, menganalisis teknik pengeboran yang baik. Yang kedelapan, melakukan pengeboran. Yang selanjutnya, mengidentifikasi teknik pengetapan yang baik. Berikutnya, mempraktikkan teknik pengeboran. Yang berikutnya, mengidentifikasi macam-macam ulir. Yang berikutnya, mendeskripsikan dan mempraktikkan teknik pengelasan listrik. Dan yang terakhir itu mendeskripsikan dan mempraktikkan teknik pengelasan asetilin. Berikut metode pembelajaran yang akan dilakukan berupa pembelajaran teori di dalam kelas, yaitu dengan cara penerapan studi kasus. Nanti mahasiswa akan diberikan beberapa kasus dan mahasiswa akan mencoba untuk mencarikan solusi dari kasus yang diberikan. Dan untuk pembelajaran praktek yang biasa saya lakukan pada workshop atau bengkel atau laboratorium biasanya dilakukan dengan menggunakan metode project based learning, yaitu nanti mahasiswa akan saya berikan nanti sebuah project dan mahasiswa akan dituntut untuk bisa menyelesaikan project dan akan diberikan proses penilaian. Adapun yang menjadi proses dan teknik penilaian mata kuliah sesuai dengan RPS yang diberikan, pemberian nilai dibagi atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, di mana akan berupa 100%, terdiri dari ujian tengah semester yaitu 10%, yang kedua ujian akhir semester 10%, berikut tugas, yang berikutnya case method yaitu studi kasus tadi, yang kelima yaitu berupa project based learning. Nah, project ini karena memang mata kuliah ini memang lebih berfokus pada kemampuan untuk menghasilkan sebuah keterampilan, maka project ini akan menjadi lebih besar nilainya, yaitu lebih kurang 50%. Hal ini sesuai dengan RPS dari mata kuliah dasar teknologi bengkel. Berikut merupakan video pembelajaran dari mata kuliah dasar teknologi bengkel. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk melanjutkan kuliah dasar teknologi bengkel. Lalu sudah diberikan RPS ya, ada learning dan juga sudah ada kontrak. Yang penting kontrak itu dijalankan sesuai dengan aturan. Maksimal nanti sesuai dengan penilaian dari RPS. Karena nanti ketika diskusi dalam kelas ini kan kita lebih ada studi kasus. Jadi nanti kebetulan kita sudah ada BNI juga. Nanti coba studi kasus dari sebelumnya nanti kasus-kasus yang menarik. Saya kira kecelakaan jenis apa yang sering terjadi. Itu nanti di akhir evaluasi kita coba ya. Di sistem apa ini? Kemudian nanti seperti biasa kita yang untuk satu kali pertemuan ini kita coba memberikan materi tentang kerja. Ya, bagi yang terlambat kita boleh masuk ya. Itu silakan aja dibuat. Yang penting disiplin dan materi dikuasai. Nah,
Kita lanjut ya. Minggu lalu sudah LPS, sudah ada tentang matematika, DDB. DDB ini kan SKS. Kalau yang 63 SKS ya. Sejak 2020 saya rasa UP1 itu SKS. Jadi teori dan praktek itu langsung. Idealnya kita harusnya memberikan teori di workshop. Tapi menurut saya lebih relevan teori itu diberikan di mangan. Jadi ya ini kaitannya dengan teori. Nanti ketika proyeknya untuk K3 ini saudara nanti masing-masing mahasiswa akan seperti melakukan mencatat, membuat gambar, mengidentifikasi kira-kira lengkap mana alat K3 kita di workshop. Jangan nanti tiba-tiba terjadi kebakaran mencari apa tidak ada, atau ada suatu area yang tulisannya licin tapi saudara tidak memperhatikan. Nah, jadi kita lanjut ini pembelajaran untuk minggu kedua ya. Kita mulai dari ketiga. Sebenarnya ini aja yang perlu dicapai nanti sesuai LPS. Saudara nanti sesudah akhir ini penjelasan keselamatan dari bengkel. Terusnya memprediksi faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. Nanti seterusnya menerapkan secara prosedur ini bengkel ya. Nah nanti ada tumpuan lodi tidak dibereskan, reses. Nah beberapa kejadian kan sudah banyak tuh. Yang agak riskan beberapa waktu lalu itu terjadi kecelakaan kerja. Terusnya air apa? Semua aki. Ya, karena itu kesalahan SOP yang nomor 4 itu. SOP itu penting. Ketika kita sedang melakukan penjelasan, ya saudara pelajari apakah tusuknya, apakah apanya. Saudara dalam tertutup cas cepat atau cas lambat kan harus diperhatikan. Makanya yang ketiga ini prosedur itu harus jalan. Nanti ketika mencatat berupa cas tangan benar. Ya, yang keempat ini merancang. Saya rasa ini merancang nanti kalau memang ini sebagai project kan bisa bikin live out beda ya. Kira-kira letak apa di mana? Jangan nanti letak apa terjadi kebakaran letak apa paling ujung. Ya, karena mungkin orang berlari sudah habis satu benda baru apa dia datang. Karena letaknya jauh. Ya, maka itu yang perlu dirancang. Nah, ini penilaian keseluruhan. Kalau secara undang-undang dari apa, penilaian di dua yang kita utama sangat tinggi. Jadi seluruh TTB biasanya nanti gergaji, penyikiran, yang harus itu kasar, habis itu proyek pengobaran, membuat lubang, habis itu membuat bulir, baru pengasan. Jadi tekniknya sederhana. Minimal nanti aplikasi ketika selesai tata kerja, saudara bisa memperbaiki dan melakukan kerja baktinya ini. Jadi total keseluruhan ini saya lebih memberikan praktek menjadikan PJBL 50%. Maka di beberapa mata kuliah saya selalu dominan kalau ada yang praktek. Biasanya teori itu kecenderungannya 30%. Memang, ya, biasanya lebih dari 50%. Ini kan kita 75. Nah, kita masuk ya. Yang pertama ini, kira-kira apa jawabannya? Mas, tadi kira itu apa mas? Hah? Selamat kan? Ada orang ketiga kurang duit apa? Nah, ketika praktek yang ada gabungan pasti ada mata kuliah yang besar ketiga. Dan untuk ini kita kan bagi dasar nih. Minimal nanti saya dapat nanti mahasiswa bisa melakukan prosedur sesuai SOP nantinya. Jadi K3 ini perlu kita lakukan. Pertama, mahasiswa selamat ya. Yang kedua apa lagi? Saya selamat. Ya mahasiswanya aja selamat. Tiba-tiba melanda api. Ya kan? Ya. Harus ada yang lain selamat. Jangan manusianya enggak. Ada rumah misalnya atau workshop, hancur workshop ini, yang penting kita selamat kita. Karena K3 dan tinggalannya. Ya. Oke ya. Ya, yang penting manusianya oke ya. Manusia selamat, ini terbakar. Nah, ada kalau berdasarkan beberapa penelitian ada 3 faktor biasanya. Manusia, teknis, anak kesalahan.
teknis itu mungkin terkait juga dengan alam, ya. Kan tiba-tiba aja badai, kan tidak tiba-tiba kita. Tapi sebanyak faktor itu biasanya orang cenderungnya ke hutan. Apa guys? Kita human error. Karena selalu ada kecelakaan pasti itu pesawat jatuh, pasti yang salah. Kebanyakan yang salah itu biasanya pilot dan ATC atau apa. Kalau terjadi kecelakaan di apa terbakar biasanya kan ada manusianya. Kecuali beberapa terjadi kebakaran di pasar. Pasar itu tanda kutip identik dengan biasanya kosmetik, nah teknik beda. Kalau pasarnya teknik. Jadi saya ingin nanti keseluruhan yang terkait dengan faktor manusia selamat, bahan selamat, teknik selamat. Jadi tidak ada ketika praktek salah BPP nanti satu jadi saya hilang karena terbendagi ya nah. Nanti juga bolong kanan-kanan tangannya jelas. Ya, gimana bisa dipungkiri kecelakaan kerja itu karena lalai sebenarnya? Ya, beberapa yang saya alami sekitar 2019 ada manusia yang mungkin karena lupa juga memakai sepatu safety. Plat yang di las-las berdempet-dempet dengan berat sekian kilo, rupanya lengket elektrodalas yang bersangkutan angkat. Itu dengan sudah 3 lompat kan tertahan sama jepitan las jatuh kena impor. Itu yang sekali pengalaman saya katakan. Tapi alhamdulillah tak dalam tanda kutip apa ya, cuman ya sepatu yang bagus seperti ini robek ini jempolnya kena. Nah, saya tak pengen nanti ketika praktek lokal tahu cedera kena matanya kena abu, dan kita kan bergaji, ada yang saya kawannya tembak-tembakan apa? Bergaji 20 gaji ini main. Nah, jadi supaya kalau dari ini supaya terjadi keselamatan dari manusia, bahan dan telan. Nah, supaya ini terjaga. Kalau prosesnya apa? Safety lah. Safety. Terjadi keamanan safety. Nah inilah makanya sebenarnya kita di teknik yang perlu itu memang SOP tadi dari paham satu kode-kode satu dan warna-warna. Dan semua sama. Kalau mahasiswa mau membedakan silakan pergi ke rumah sakit atau ke area-area yang nanti kan ada tuh bagian api merah, tapi khusus bagian pemadaman terjadi kebakaran. Kita biasanya kalau gini kecenderungan warna-warna ini di sipil. Ada yang kerja mandor, pekerja, supervisor, manajer. Beda helmnya, sama aja kuning biru beda tuh. Nah, kalau ini kan tujuannya terjadi misalnya kita kan tahu di atas. Maka memang disarankan ketika bekerja di bengkel ini kandidatnya SOP yang memakai baju minimal refleksinya itu baju praktek. Itu refleksi, safety. Jadi kalaupun kena oli kan tidak langsung masuk pepes ke badan. Nah itu katanya. Satu lagi helm, sepatu safety. Cuman ini kan tidak disediakan kampus kan memang sedikit lebih mahal. Ya, penyediaan ini kan perluasan. Makanya bagi beberapa dosen yang penting saudara atau mahasiswa pakai baju praktek, sepatunya nyaman, serah mau merek apapun yang penting nyaman. Misalkan kalau bisa yang memang safety yang pakai besi di depan ya. Kalau kita bekerja di BTP harus itu. Dan itu dengan yang boleh dengan kos yang agak lumayan lah. Karena ini kan agak lumayan. Tapi bagi saya yang penting pakainya sepatu yang nyaman, tidak mencolok dan tidak mudah terbakar seperti sepatu cat. Nah, selesai kita praktek. Kalau kita di BTB ini ada juga nanti ketika pengoboran kalau lakukan praktek ya di minggu berapa ya? Minggu atau enam. Kalau yang tersentrum ini biasanya pengoboran atau listrik. Ya. Kalau mau coba-coba boleh. Ya, dan kita sama-sama berdoa kalau masih sehat alhamdulillah. Kalau misal terjadi yang lebih parah hukumannya dalam tanda kutip ya itu yang paling parah. Karena terjadi yang paling parah kan tidak. Ya kalau masih ya dalam tanda kutip masih bisa
Ya Pak, diperbaiki lah, mana tahu masih terkejut jantung masih bisa. Karena ada beberapa area kita kan arusnya beda. Contoh di area pemerasan itu nggak mungkin harus 220 volt kalau saya rasa. Karena kabelnya beda ya. Antara, nanti saudara boleh survei nanti. Kabel merah dengan biru beda voltasenya tegangannya. Kalau biru itu 220 volt sama dengan 5. Dan kalau dia terjadi tensum lumayan juga. Kalau yang merah kalau tidak saya salah 300-an, lebih tinggi potensinya. Mungkin ketika dikejut, saudara bisa bisa off ini. Nah, yang maka perlu diperhatikan. Ini kan lihat dari kabel, ada kabel tak terkupas. Maka sebelum kita bekerja itu jangan langsung buru-buru. Iya praktek apa ya? Ambil barang. Tidak dulu kondisinya, mana tahu ada kabel yang longgar. Kalau beberapa praktek itu kan sambil ketawa saya tuh. Cek minimal. Kenapa saya selalu paksakan cek 30% itu lengkap? Karena sudah banyak kejadian sudah dibawa, rupanya ada yang meminjam, yang mahasiswa atau mahasiswi yang minjam dengan PD bawanya. Dapat balik kurang satu. Ya, itu supaya terjadi yang ini kasus ini saudara kan mawas dari awal, kan bisa dilaporkan. Pak, Bapak emisi ini kabel ini sudah terkupas Pak. Kalau tidak apa nanti kita balut aja sementara Pak. Yang penting kan arusnya masih jalan. Beda kalau dia terkupas putus, ya perlu perbaikan. Kalau memang perbaikannya tidak perlu pakai listrik, silakan. Tapi kalau pakai alat listrik, saya sarankan tenang kali. Dan memang wajib kalau tidak disarankan, karena kita bukan pakai listrik. Saudara tidak tahu nanti. PD juga di dalam kabel listrik. Pegangnya satu, tidak mati kita. Rupanya yang terpegang itu harus yang paling tinggi. Ya, yang sutet yang rusak kemarin itu kan kabel paling tinggi tuh. Kata-kata orang boleh aja pegang kabel, kabel itu satu. Kalau yang terpegang itu tangan berair mungkin terjadi korsleting, out kita gitu. Nah, kalau memang tak bidang kita silakan aja menyerahkan kepada ahlinya. Ya, jadi dari pengetahuan itu saudara nanti akan bisa menerapkan cara-cara usaha mencegah yang tadi terjadi itu. Sudah dibilang baik-baik oleh dosen. Contohnya pakai di sini area listrik apa? Karena kita bekerja di bawah orang yang berkaroli. Ya kan ada yang lupa itu. Apalagi dalam tanda kutip ketika makan di bengkel yang sistem safety-nya tidak jalan. Saudara akan ketemu sebelah ini cecer oli, sebelah ini cecer minyak air radiator, sebelah ini cecer minyak rem ada. Saya kalau berbicara pengalaman ada ketemu yang bengkel, tapi dalam tanda kutip bukan ada merek kan. Dan kalau mereknya sudah seperti PT, biasanya sudah akan ketemu saudara kelalaian dalam tanda kutip. Kita akan lebih memperhatikan loh. Nah nanti yang terjadi perbuangan apa itu nanti diatur oleh dia mana yang pipa berbahaya, mana yang pipa apa, karena PT ini selalu terkoneksi oleh kementerian itu. Kalau ada laporan PT itu membuang limbah secara tidak langsung ke tempat yang tidak disarankan, misalnya ke sungai, ini bisa di-blacklist itu. Nah, ada maka aturan SOP-nya ini andal analisis mengenai dampak itu yang bagian perusahaan ya. Kalau kita yang penting kan mana yang menjadi kebutuhan area kerja, yang penting jangan berdebu, jangan apa. Kemudian di BTP ada blowernya, tapi efisiensinya kepada kebisingan yang belum. Ya, cuma bisa diatasi dengan memakai headset kalau saudara bekerja. Ya dengan risiko kawan bertanya terpaksa rasa syarat itu. Nah, karena memang tujuan blower itu saudara dari awal pembangunan rencananya SOP-nya itu udara yang jelek di ruangan motor kita, tapi dibuat ke atas. Ya nggak tahu karena pengadaan, apalagi di dinding. Jadi blower itu kan ribut karena ada motor. Ya kalau tiba-tiba udara memang bersih, tapi tingkat kebisingan tinggi, kan juga merusak. Ya kalau ada rusak, ini bukan keselamatan lagi, kesehatan lagi rusaknya. Lama-lama saudara kan jadi, ya di suatu ruangan dengan bunyi seperti itu kan jadi pekat. Kesehatan gimana ya? Kaki itu jangan. Makanya
sesudah ini saudara bisa merancang berarti blower ini kurang cocok. Nah bisa gini harusnya blower ini ke atas pakai corong seperti di sebenarnya di casing gitu ya. Ada corong aluminium itu kan untuk kelembagaan udara jelek keluar, tapi bukan di satu ruangan itu di mesinnya kan kedap ya mesinnya di casing. Kalau kita kan dalam tanda kutip ada sedikit bisingnya. Saya pengen kemarin itu diadakan buat di atas, jadi dia akan diredam udara kotor ini dibuang keluar. Satu lagi ada blower udara bersih tarik ke dalam, jadi sirkulasinya tetap. Nah, sini misalnya buang, nah sini yang masuk. Tapi yang masuk itu blowernya kecil supaya bekerja itu akan ya. Karena tak selamat aja, masa ya tiba-tiba orang keluar atau batu apa udah keluar mata puri-puri masuk. Nah, jadi cukup jadi instrumen keselamatan ya dia sehat saya ini. Nah ini kalau kita suatu cairan di atas suatu benda yang bergesek ada cairan ya dilewati itu biasa kan hilang kayak gesek. Maka perumahan itu kan prinsipnya itu tuh supaya menghilangkan sedikit kayak gesek, bukan menghilangkan penuh. Ya piston kan tetap bergesek, tapi supaya jangan bergesek dia sesama besi. Kalau sesama besi lama-lama kan panas, makanya ada benda yang akan patah di situ. Press. Makanya dicari solusinya supaya dingin, kasih oli, dan supaya tahan. Makanya jangan anggap walaupun sepatu safety mereknya A, B, C, kalau ada suatu cairan atau bahan lain di atas sepatu itu, yang namanya kepleset tetap akan terjadi. Ya sama saudara pakai ban mobil atau ban motor katanya merek apapun, kalau kena air sama oli itu akan lewat. Apalagi oli yang licin akan hilang daya geseknya. Ya, kayak nih faktor manusia ini dari urunan. Faktor teknis itu ya seperti kelalaian nanti ya, SOP nanti listrik atau tekniknya tiba-tiba kabel itu putus di dalam, kan teknis. Ya karena beban arus yang berlebih dipakai terus kan kita putus. Ini kita. Nah, kalau ini pencegahan, saudara kan akan merancang nanti ya. Kira-kira kalau memang pada punya dijalankan project, saudara akan rancang nanti bagaimana cara kerja yang baik. Oh, benda bekerja potong jangan di sini, di racun ini, sesudah potong. Kalau kita membawa industri, mana yang dikerjakan darurat, info, mana yang dikerjakan akhir, fish in, fish out. Misalnya, sini itu masuk. Nah, seharusnya itu yang seperti itu. Cuman, yang menjadi kendala kita kan keterbatasan satu ruangan pada info nanti desak-desak ya dia nak. Karena di sini lagi 25, mahasiswa ada 16, terpaksa nunggu antrian. Jadi siang makanya nanti diatur. Nah ini penting area kerjanya jangan seperti itu. Yang penting atur ya mana yang nyaman dan tidak mengganggu. Nah kali ini lebih ke teknik nih. Teorika pemeliharaan peralatan misalnya sudah ada apa dibersihkan. Kalau yang di mekanika rescue biasanya kunci itu sekali berapa hari wajib bilang. Dan ada biasa perumahan khusus sedikit. Ya, tidak asal sedikit takar-takar aja. Makanya pelatihan yang seperti ini, ketika saudara mahasiswa minta kunci, kalau saya selalu tolong bersihkan dulu sampai ke area kerja. Kunci adalah bersihkan. Karena alat yang bersih itu kan menjamin juga keselamatan nanti bahan yang kita apa. Anda tahu kotor, selain jangan masuk. Itu berbahaya. Evaluasi sebagai studi kasus. Saudara coba minggu depan identifikasi keselamatan kerja yang ada pada workshop kita ya. Selanjutnya nanti buat secara kelompok rancangan dari perencanaan keselamatan kerja di Pak Prajikum. Baca. Ada yang mau ditanyakan? Kira? Ada apa ini? Ya ada dua atau tiga karakter mahasiswa. Kalau dia paham, yang pura-pura paham, yang tidak paham. Dia tiga. Apa kira-kira? Ada yang perlu ditanyakan? Mungkin teknik tugas
Kalau masalah atensi, bagi saya kan agak mulai saya hafal satu-satu. Ya, itu kalau di awal bagi saya akan mengganggu, kemudian bagus di akhir. Cuman yang jadi absensi yang sudah lewat ini tidak boleh masuk. Kita nggak perlu absensi ini kan nggak bisa nampak 2, 3, 4, 5. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak, pada kesempatan kerja ini dalam satu kelompok berapa orang? Kalau teknis kita ada 1, 2, saya rasa bagusnya sekitar 3 ya, 3 atau 4. Karena ini kan cuma nanti kalau misalnya pakai apa? Pakai aplikasi. Misalnya ada yang bisa AutoCAD, kalau enggak pakai rancangan manual. Saya maunya yang belum ada di motor kita Pak, ini. Jadi setiap kelompok itu bikin laporan, jangan sama aja 3 atau 4 orang. Ya, itu teknis. Ada yang lain? Pengetahuan supaya saudara selamat, sehat dalam bekerja. Jangan selamat tapi tidak sehat, jangan bilang. Baru masuk, kenapa waduk-waduk? Aduh debu Pak, karena perencanaannya sepertinya setelah saya identifikasi bawahnya kan itu saya evaluasi. Kan jadi kasus ini ya. Ternyata saya bandingkan, kalau bisa bandingkan dengan ya ideal maksud kita bandingkan dengan industri. Ya walaupun secara luas area mungkin nggak baik, tapi ya saudara anggap aja itu miniatur bengkel industri. Kan harus standar. Kan ada industri Toyota paling luar aja ada 4. Kita kan pelepas tanah di atas. Nanti dari sana ada pas 4 biasa 4 ini. Ini memang diperhatikan ketiga itu satu. Jadi supaya alat-alat ini ya tetap pakai keramik lantai tapi bersih. Ya, pastikan ini keselamatan. Tidak ada pikiran loli, tidak ada yang lain. Nah, jadi ini yang direncanakan untuk penyelesaian. Satu aja, ada yang lain? Ya, satu udah. Pokoknya 3 sampai 4 orang. Silakan kerjakan lihat di workshop kita, lakukan observasi dan menanti. Karena rancang seperti tadi, oh ternyata masih berat. Yang satu lagi katakan di sini. Jadi kita nanti diskusi. Oh ternyata secara perbandingan dengan industri di otak itu memang banyak. Perlu ini yang dikatakan. Karena nanti kita lanjutnya nggak selamat dan nggak sehat nanti. Banyak kecelakaan kerja. Itu yang pentingnya. Nah untuk hari ini kita cukupkan ya. Kalau kita lanjut. Jangan lupa tugas yang dikumpulkan. Banyak maaf, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.